Museum Nasional. Dan sekarang kita di Museum Nasional dan kita akan memperkenalkan sejarah Indonesia mulai dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Ikutin terus ya kelompok 2 dari kami dan saya Muhammad Febri. Saya Safira Nurhaliza. Stay tune. Nah, sebelum masuk ke Museum Nasional, kita harus membayar tiket sebesar Rp25.000 yang bisa dibeli online maupun offline. Untuk bentukan gerbangnya seperti ini ya guys. Jadi untuk scan tiketnya akan di-scan melalui gate seperti ini. Berikut adalah penampakan peta Indonesia pada yang sudah diperbarui. Nah, kita bisa lihat di bawahnya ini adalah foto-foto manusia purba yang ditemukan di Indonesia, dan bisa diperhatikan satu persatu. Ini ada dari Irian, ada datang dari Pulau Jawa, dan datang dari pulau-pulau sekitar Indonesia. Nah, ini demikian nih foto-foto yang dari zaman ke zaman untuk perubahan dari masa. Oke, untuk zaman selanjutnya adalah zaman masuk ke zaman purba, yang dimana kita akan memasuki zaman purba di Indonesia ya. Kalian bisa lihat di belakang ada manusia purba, yaitu adalah Homo erectus. Oke, yang pertama adalah temuan manusia purba di Indonesia, tepat di Pulau Jawa. Itu adalah penemuan Homo erectus di Indonesia pertama kali dilakukan oleh ilmuwan yaitu Eugene Dubois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Ia menemukan fosil berupa tulang tengkorak atau batok kelapa, rahang, dan juga tulang paha yang kemudian dinamai dengan Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak. Fosil ini juga dianggap sebagai salah satu bukti penting evolusi manusia karena menunjukkan peralihan dari kera ke manusia modern. Oke, setelah penemuan Dubois, penelitian ini juga berlanjut di berbagai wilayah Jawa seperti Sangiran, Sragen, Jawa Tengah, lalu Perning, Mojokerto, Jawa Timur, dan juga Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Fosil-fosil Homo erectus dari Indonesia menjadi koleksi penting yang banyak dikaji dalam ilmu paleontologi dunia. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri Homo erectus, yaitu memiliki fisik dan anatomi, memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, tubuhnya tegak dan proporsional. Lalu Homo erectus ini memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1250 cc yang lebih besar dari manusia purba sebelumnya, yaitu Homo habilis. Namun Homo erectus ini ukurannya lebih kecil dari manusia modern. Lalu dia memiliki tulang kening yang memiliki tonjol atau supraorbital yang menonjol tebal, lalu memiliki rahang yang kuat, gigi yang besar, tetapi dagunya belum menonjol seperti manusia modern, serta memiliki hidung yang mulai menonjol yang menunjukkan adaptasi terhadap iklim tropis. Lalu Homo erectus ini memiliki kebudayaan, yaitu Homo erectus itu sudah mampu berjalan dengan sempurna dan mampu menggunakan kedua tangan untuk membuat peralatan dan menggunakan peralatannya. Lalu Homo erectus ini memiliki hidup berkelompok untuk mencari makannya, yaitu berburu, meramu, dan mulai mengenal penggunaan api. Lalu alat yang digunakan umumnya berupa kapak genggam, kapak perimpas, dan alat sepi dari batu. Nah, Homo erectus ini tersebar di Indonesia, lalu memiliki fosil yang banyak ditemukan di Sangiran, Trinil, Mojokerto, dan Ngandong. Diperkirakan Homo erectus ini hidup di Jawa antara 1,5 juta sampai 300.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah contoh tulang dari hewan yang ada di Jawa, yaitu ada gajah, lalu juga ada harimau di Jawa, dan masih banyak lainnya. Dan ikutin terus di vlog selanjutnya. Hai, kembali lagi bersama kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana terjadinya sejarah Indonesia itu terjadi, pembentukan Indonesia terjadi mulai dari
zaman praksara hingga zaman modern. Dan bisa kalian lihat di belakang kami itu adalah arca-arca yang akan kita akan jelaskan satu persatu apa saja sih yang ada di dalam tersebut. Oke, ikutin kita terus. Stay tune. Nah, untuk kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Didirikan oleh Raja Kudungga, seorang kepala suku setempat yang kemudian mengembangkan kekuasaannya menjadi kerajaan. Lalu juga masa kejayaan raja terbesar di Kutai adalah Mulawarman. Dan pada masa pemerintahannya, kerajaan tersebut berkembang pesat dengan kehidupan politik, ekonomi, dan agama yang maju. Mulawarman juga dikenal sebagai raja yang dermawan, salah satunya adalah memberi 20.000 ekor sapi untuk Brahma sebagai upacara keagamaan. Nah, untuk keruntuhannya, Kutai mulai melemah sekitar abad ke-13 Masehi akibat perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Dan pada akhirnya Kutai runtuh setelah wilayah ditaklukkan oleh Kutai Kartanagara yang bercorak Islam. Untuk peninggalan arca dan juga prasasti Kutai itu ada Yupa, tugu batu yang bertulis ada 7 buah berfungsi sebagai prasasti. Lalu juga ada arca Siwa sebagai simbol pemujaan Hindu. Lalu juga ada arca Lingga dan Yoni sebagai lambang kesuburan dalam agama Hindu. Setelah kerajaan Kutai runtuh, masuk ke kerajaan Perlak, dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri setelah masa berakhirnya tadi, ya. Kerajaan tertua yaitu kerajaan Kutai, yaitu sekitar 840 Masehi di wilayah Aceh Timur, sebuah daerah strategis yang sejak lama menjadi pusat perdagangan internasional. Letaknya di jalur pelayaran Selat Malaka membuat Perlak mudah menerima pengaruh luar, terutama dari para pedagang Muslim seperti Arab, Persia, dan juga India. Raja pertama kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Ia merupakan tokoh yang berhasil menyatukan masyarakat setempat dengan ajaran Islam dan menegakkan pemerintah bercorak Islam. Nah, keruntuhan dari kerajaan Perlak terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebabnya adalah kombinasi konflik internal, ya, serta muncul kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang membuat kerajaan Perlak semakin melemah. Dalam bidang kerajinan, Perlak terkenal dengan keahliannya dalam mengolah kayu dan seni ukir. Salah satu produk kerajinan yang paling terkenal ialah pembuatan kapal. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat Perlak membutuhkan kapal-kapal besar dan kuat, sehingga keterampilan membuat kapal inilah menjadi salah satu identitas penting bagi masyarakatnya. Selain kapal, kerajinan logam dan senjata juga berkembang, digunakan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun perdagangan. Dalam bidang perkawinan, kebudayaan Perlak menunjukkan adanya akulturasi perkawinan antara pedagang masing-masing dengan masyarakat lokal menjadi salah satu jalan utama penyebaran Islam. Dari perkawinan inilah lahirlah sebuah generasi baru yang memperkuat identitas Islam di Perlak. Perkawinan ini juga memiliki nilai sosial yang tinggi karena sering dijadikan sarana mempererat hubungan antara kelompok masyarakat, bahkan untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan atau komunitas lain. Kehidupan sosial budaya di Perlak sangat dipengaruhi ajaran Islam. Kehidupan masyarakat diatur oleh norma-norma baik dalam perdagangan, pendidikan, maupun tata kehidupan sehari-hari. Masjid dan surau menjadi pusat kegiatan masyarakat bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk belajar ilmu agama dan musyawarah sosial. Pendidikan Islam mulai berkembang, terutama dalam bentuk pengajaran membaca Al-Quran dan dasar-dasar fikih. Selain itu, kehidupan dan kegiatan sosial seperti gotong royong tetap dipertahankan, tetapi diberi warna baru oleh nilai-nilai Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Dalam bidang seni dan sastra, pengaruh Islam juga tampak jelas. Adanya hikayat, syair, dan kitab-kitab keagamaan mulai berkembang di Perlak. Sastra ini tidak hanya berisi ajaran Islam, tetapi juga kisah-kisah moral dan kepahlawanan yang mendidik masyarakat. Seni ukir dan arsitektur ini pun mendapatkan pengaruh Islam, terutama dalam bentuk ornamen geometris dan kaligrafi yang menghiasi bangunan keagamaan. Selanjutnya ada kebudayaan ekonominya, juga menunjukkan ciri khas Islam. Perdagangan dilakukan dengan jujur, adil, dan dilindasi prinsip syariah. Hubungan dagang dengan pedagang asing dari Arab hingga India, Cina semakin
memperkuat posisi Perlak sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam. Komoditas utama seperti lada, kapur, barus, dan hasil hutan menjadi andalan ekonomi sekaligus memperkenalkan nama Perlak ke dunia internasional. Oke, sekarang kita masuk ke zaman kolonial. Awal mula zaman kolonial di Indonesia ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan oleh Afonso de Albuquerque. Portugis berhasil merebut Malaka dari tangan Kesultanan Malaka. Sejak saat itu, Portugis juga berkuasa di jalur perdagangan strategis Selat Malaka dan dimulai menciptakan pengaruh di Nusantara. Tujuan utama mereka adalah menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di Eropa. Lalu setelah menguasai Malaka pada tahun 1512, Portugis berhasil tiba di Maluku, khususnya di Ternate, dan merupakan pusat perdagangan cengkih dan juga pala. Kedatangan Portugis disambut baik oleh Ternate. Lalu Portugis diizinkan juga membangun benteng. Lalu juga pada periode abad ke-16, Portugis menghadapi perlawanan besar di berbagai wilayah Ternate. Konflik memuncak ketika Sultan Harun dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Akhirnya pada tahun 1577, Portugis berhasil diusir oleh Ternate meskipun mereka masih bertahan di beberapa wilayah lain di Maluku. Oke, selanjutnya masuk ke zaman VOC di Indonesia, dimulai pada tahun 1602 ketika pemerintah Belanda mendirikan perusahaan dagang bernama Vereniging Oost-Indische Compagnie atau VOC. Perusahaan ini memiliki hak istimewa dari pemerintah Belanda, yaitu antara lain untuk memonopoli perdagangan di Asia, membangun benteng, mencetak mata uang, hingga membuat perjanjian dengan raja-raja lokal. VOC ini didirikan oleh tujuan utama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, yang saat itu menjadi komoditas paling berharga di dunia. Lalu juga VOC terlibat dalam peperangan di Nusantara di Jawa. VOC berperang melawan Kesultanan Mataram dalam Perang Mataram I dari tahun 1628 sampai 1629 dipimpin oleh Sultan Agung. Lalu akhirnya VOC mampu bertahan. Lalu juga pada abad ke-18 VOC juga ikut campur dalam perang perebutan tahta Mataram. Lalu juga puncak pengaruh VOC terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Tapi setelah itu perusahaan mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain karena korupsi besar-besaran di dalam tubuh VOC sehingga biaya peperangan yang sangat tinggi serta semakin banyak perlawanan dari rakyat Nusantara pada masa 1743. VOC juga semakin memperluas kekuasaannya di Jawa setelah Mataram menyerahkan sebagian besar wilayah pesisir utara Jawa kepada mereka. Pada abad ke-18 munculnya kemunduran VOC semakin jelas karena korupsi, utang, dan juga perlawanan rakyat yang semakin kuat. Masuk ke zaman Jepang, yang dimana Jepang ingin menguasai negara Asia termasuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang terutama dalam bahan mentah seperti minyak, karet, dan juga beras. Lalu pada 8 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor yang menandai keterlibatannya dalam perang Pasifik melawan Sekutu. Lalu pada 27 Februari 1942 dalam pertempuran Laut Jawa, Jepang terjadi pertempuran besar yang dimana armada gabungan Belanda, Inggris, Amerika, dan juga Australia dikalahkan oleh Jepang. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Lalu kekuasaan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun antara 1942 sampai 1945. Lalu seiring berjalannya waktu, posisi Jepang di Perang Dunia Kedua semakin lemah dan akhirnya bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Di saat yang sama, Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada Lalu pada 15 Agustus 1945 ada penyerahan resmi dilakukan oleh Jepang di atas kapal perang Missouri. Ya, akhirnya kekalahan Jepang membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya dalam kekosongan setelah Jepang menyerah. 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta menjadi proklamasi pertama. Lalu juga lahirnya Republik Indonesia. Namun kemerdekaan Indonesia tidak langsung diakui oleh Belanda dan juga Sekutu. Pada 23 Agustus sampai 19 September 1945 terbentuk Badan KNIP. Lalu juga puncaknya perlawanan rakyat
terjadi dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 ketika arek-arek Surabaya melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Konflik ini juga terjadi di Bandung, yaitu Bandung Lautan Api, Maret 1946, ketika rakyat membakar kota agar tidak jatuh ke tangan sekutu. Lalu ada perundingan Linggarjati pada 15 November 1946 di mana Belanda menguasai kekuasaan de facto Indonesia atas Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Namun Belanda tetap ingin membentuk negara federal. Lalu juga ada agresi militer pertama yang di mana pada 21 Juli 1947 menyerang Jawa dan juga Sumatera. Agresi ini menimbulkan protes dunia terutama dari PBB. Pada akhirnya dilakukan oleh pembentukan Renville pada 17 Januari 1948 yang isinya semakin mempersempit wilayah Republik Indonesia. Lalu juga dimakin persulit lagi dengan adanya 18 September 1948 yang dimana terjadi konflik, yaitu adalah pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso. Pemerintah segera menumpas pemberontakan ini karena dianggap mengganggu persatuan bangsa Indonesia di tengah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.